Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aris Devandi dalam materi penelitian ke-9 ya. Saat ini kita akan membahas terkait dengan perumusan hipotesis. Nah, jadi kita akan tahu apa itu hipotesa ya dan bagaimana perumusannya. Nah, di sini kita lihat pengertian hipotesa terlebih dahulu. Hipotesa ini merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Nah, jadi ibaratnya dia sebuah pemikiran sementara ya, jawaban sementara hasil dari analisa kita yang mini analisa yang hendak akan diuji benar atau tidaknya. Nah, tidak semua penelitian memerlukan hipotesa sebenarnya. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif tidak memerlukan hipotesa. Eksploratif itu penelitian yang langsung turun ke lapangan, mengeksplor apa yang ada di lapangan, atau menjelaskan deskriptif ya, menjelaskan pemaparan yang ada, itu sebenarnya tidak perlu karena sifatnya hanya penjelasan. Tapi kalau penelitian hipotesa yang ada itu seperti penelitian empiris ya, yang langsung melihat masalah yang ada. Nah, itu perlu ada pemikiran awal, jawaban awal sementara ya. Nah, manfaat hipotesis ini pertama menjelaskan masalah penelitian. Jadi dengan adanya hipotesa kita dapat menjelaskan ya masalah yang ada. Kemudian menjelaskan juga variabel yang akan diuji. Kemudian ada pedoman untuk memilih metode analisa data. Kemudian dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Nah, selain dia menjelaskan masalah dan variabel, dia juga merupakan pedoman memilih analisa dan dasar untuk membuat suatu kesimpulan. Contoh hipotesa nih ya, ada pengaruh positif yang signifikan pemberian insentif, lingkungan kerja, dan kepemimpinan terhadap semangat kerja karyawan PT Astra. Hipotesisnya dapat menunjukkan masalah penelitian, variabel penelitian, metode analisa, dan kesimpulan. Jadi dalam hal ini ada pengaruh positif dalam pemberian insentif. Kalau insentifnya besar, maka kerja lebih baik di lingkungan kerja. Dan kepemimpinan itu mempengaruhi ya terhadap semangat kerja karyawan. Ini hipotesa awal. Kita bisa melihat masalah negatif yang ada sehingga kita melihat bahwa insentif dan kepemimpinan yang baik itu sebenarnya mempengaruhi. Itu hipotesa awal. Belum tentu, tapi pada kenyataannya itu perlu diuji lagi. Kemudian ada variabel, metodenya, dan baru nanti akan disimpulkan. Dasar perumusan hipotesis ini pertama berdasarkan pada teori. Jadi ada teori yang menyebutkan ya penelitian kita tersebut. Kemudian berdasarkan penelitian yang terdahulu. Kemudian berdasarkan penelitian pendahuluan. Kemudian berdasarkan akal sehat peneliti. Kemudian di sini ada konsep dasar perumusan hipotesis. Nah, konsep dasar perumusan hipotesis ini pertama sumber masalah yang dilihat ya dalam teori-teori yang ada atau pada praktik kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dilihat dari teori penelitian yang sebelumnya ya, yang sesuai dengan akal sehat atau masuk akal ya. Kemudian kita merumuskan suatu teori, suatu hipotesa yang ada. Kemudian kita lihat instrumen penelitian, variabel data yang ada. Kemudian kita uji hipotesa kita. Kemudian kita simpulkan dan melihat implikasinya ya, atau melihat dampaknya. Kemudian kita kembalikan kembali ke kehidupan sehari-hari. Apakah simpulan hipotesa kita itu sesuai dengan teori atau sumber masalah atau kehidupan sehari-hari. Nah, itu gunanya hipotesa ya.
Kemudian pembagian hipotesa, ada deskriptif, ada komparatif, ada asosiatif. Sebenarnya banyak, bukan ini saja ya. Kalau yang deskriptif ini seperti pelayanan rumah sakit enggal waras tidak memuaskan. Ini deskriptif ini sifatnya menjelaskan ya, bahwa pelayanannya tidak memuaskan. Kinerja keuangan CBA sudah baik. Semangat kerja karyawan PT ya Sinta itu tinggi semangatnya. Ini hipotesa kita sementara. Semangat kerjanya bagus, kinerja keuangan bagus, pelayanan kurang bagus, tidak memuaskan. Nah itu tuh deskriptif, penjelasan. Hipotesa penjelasan. Kalau hipotesa komparatif, komparatif itu perbandingan. Rumah sakit enggal sembuh lebih memuaskan dibandingkan pelayanan rumah sakit waras. Nah, ini kan dibandingkan, artinya ada perbandingan antara enggal dengan enggal sembuh dan enggal waras. Kinerja keuangan Bank CBA lebih baik dibandingkan Bank CNB. Nah, ini juga dibandingkan. Ini kan hanya sekedar perbandingan. Jadi hipotesa sementara. Bisa jadi pas setelah diuji kesimpulannya CNB malah lebih baik dibandingkan CBA. Semangat kerja karyawan PT Bukopin lebih tinggi daripada semangat kerja PT Pakopin misalnya. Ini hipotesa itu artinya argumen sementara, tapi dalam hal perbandingan. Kalau tadi dalam deskriptif itu dalam hal pernyataan. Kemudian ada hipotesa asosiatif. Nah, kepuasan pasien berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pasien. Ya, jadi kepuasan pasien itu sangat berpengaruh. Ada pengaruh ya kepuasannya terhadap loyalitas pasien. Nah, jumlah nasabah berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Nah, jadi ada pengaruhnya, hipotesa ini ada pengaruhnya. Semangat kerja karyawan itu berpengaruh positif terhadap produktivitas karyawan. Jadi semangatnya bagus, maka produktivitasnya bagus. Tapi itu hanya hipotesa lagi-lagi. Jadi hipotesa itu ada yang penjelasan, ada yang perbandingan, ada yang asosiatifnya pengaruh. Nah, dalam sebuah penelitian hipotesa dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk. Pertama hipotesa nol, kemudian ada hipotesa alternatif. Yang nol ini merupakan hipotesa yang menyatakan hubungan atau pengaruh antara variabel yang sama dengan nol, atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan hubungan atau pengaruh antara variabel. Nah, ini hipotesa nol. Kemudian ada hipotesa alternatif. Nah, hipotesa alternatif ini seperti merupakan hipotesa yang menyatakan adanya perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel tidak sama dengan nol, atau dengan kata lain terdapat perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel yang merupakan kebalikan dari hipotesa alternatif. Nah, ciri hipotesa yang baik itu ada pertama dinyatakan dalam kalimat yang tegas. Upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan. Jelas ya. Upah memiliki pengaruh yang kurang berarti terhadap produktivitas karyawan. Nah, ini tidak jelas kalau kurang berarti. Yang berarti itu yang jelas. Kemudian dapat diuji secara ilmiah. Contoh, upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan. Ini dapat diuji. Benar tidak sih upah itu berpengaruh? Batu yang belum pernah terlihat oleh mata manusia dapat berkembang biak. Nah, ini kan sudah jelas tidak ilmiah ya. Tidak dapat diuji karena belum pernah mata manusia melihat. Dasar dalam merumuskan hipotesa itu harus kuat. Seperti harga barang berpengaruh negatif terhadap permintaan. Nah, ya. Jadi memiliki dasar kuat teori permintaan dan penawaran. Nah, terus ada seperti ini nih, uang saku memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jam belajar. Ya, tidak ada hubungannya ya sebenarnya. Jadi nggak punya dasar yang kuat ini. Karena tidak ada teorinya sebetulnya. Nah, itu sedikit ya terkait dengan ciri-ciri hipotesa. Nanti kita akan diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.